is my own silhouette. Melanjutkan chapter berikutnya. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Kehidupan di dalam sektor militer. Waktu sudah mulai sore hari. Beberapa ratus pejuang berdiri di alun-alun terbuka. Di pusat alun-alun duduk beberapa pejabat tinggi dari sektor militer utara kota Xiangnan dan beberapa pejabat tinggi dari Dojo of Thunder dan Dojo of Limit. Calon pejuang yang namanya dipanggil datang dan ambil seragam serta senjatamu, teriak seorang perwira. Yanzhou, Yu Liu, Wang Bingqiang, dan seterusnya. Setidaknya ada beberapa petugas yang meneriakkan nama satu persatu. Para calon petarung yang namanya disebut semua pergi dan mengambil baju tempur dan senjata mereka. Lu Feng, suara panggilan. Tepat ketika Lu Feng mendengarnya, dia berlari ke sana. Ini adalah seragam tempurmu, sepatu bot tempurmu, dan pedang hantu seri kedua yang kamu butuhkan. Ini yang paling berat yang kami siapkan, adalah 98 kg. Kami tidak memiliki yang lebih berat. Petugas menyerahkan satu set benda kepada Lu Feng. Ini adalah jam komunikasi yang dapat mengirim pesan dan memiliki GPS. Dan ini adalah perisai heksagonalmu. Sementara petugas mengatakan itu, dia agak curiga saat dia menatap mata Lu Feng. Seorang calon petarung benar-benar meminta pedang hantu yang begitu berat. Cukup aneh. Gumannya, Lu Feng sedikit tersenyum dan berlari menjauh sambil memegang barang seberat hampir 200 kg. Di alun-alun, masing-masing dari para pejuang menerima senjata yang diminta dan yang paling cocok untuk mereka. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata dingin. Ini adalah persyaratan untuk ujian tempur. Senjata panas dilarang di sini. Setelah mereka menerima barang-barang mereka, semua orang kembali ke tempat istirahat mereka masing-masing dan mengganti perlengkapan perang mereka. Sesaat kemudian, ada tawa di seluruh alun-alun terbuka. Pada saat ini, Lu Feng dilengkapi dengan sepatu bot paduan logam, celana standar militer, dan rompi perang dengan beberapa bahan paduan kelo khusus di dalamnya. Dia juga memiliki perisai heksagonal dan pedang hantu di punggungnya, dan dengan senang hati berbicara dengan petarung lainnya. Jika Anda meletakkan semua yang saya miliki, itu akan bernilai setidaknya 7 sampai dengan 10.000 dolar. Seorang pemuda berpotongan kru dengan bersemangat menunjuk ke seragamnya. Celana dan rompi ini bukan peralatan tempur terbaik. Mereka hanya dipinjamkan kepada kita untuk ujian tempur ini, namun itu bisa bertahan melawan cakar monster kelas H terlemah, yang jauh lebih baik daripada rompi anti peluru biasa yang biasa dipakai polisi di kota. Peluru biasa tidak akan pernah bisa menembus ini, dan monster kelas H tidak akan pernah bisa merobek ini. Kamu tidak bisa merobeknya. Seorang petarung lainnya dengan ekspresi tegas tertawa dingin di sampingnya. Bahkan jika monster itu tidak bisa merobek seragammu, hanya benturan itu sendiri yang bisa mematahkan tulangmu dan merusak organ dalammu. Kakak, itu tidak begitu lemah dan rapuh. Pemuda kerucut mencibir dan memelototi petarung itu. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan menguji kekuatanmu? Sudahlah, Lu Feng mengerutkan kening. Ya, saudara Lu, kami akan mendengarkan saudara Lu. Pemuda itu tertawa. Berita tentang Lu Feng yang digaungkan oleh Dojo of Limit tersebar dari 1 hingga ke 10 orang, dan 10 orang hingga ke 100 orang. Di komunitas calon petarung, dari keseluruhan calon petarung, hanya 3 yang direkrut oleh Dojo of Limit dan Dojo of Thunder. Para petarung tahu bahwa ketiga orang ini adalah spesial. Salah satunya Lu Feng. Lu Feng terdengar suara teriakan dari jauh. Itu adalah instruktur kepala of dojo, Wu Tong.
Paman Wu. Lu Feng berlari ke arahnya. Setelah memberitahu Yang Wu dan yang lainnya di sampingnya, dalam sebulan terakhir Lu Feng tinggal di sektor Mingyu. Jadi tentu saja dia akan dekat dengan kepala instruktur Wutong yang juga tinggal di sektor yang sama. Dia memanggil dengan akrab dengan panggilan Paman Wu. Lu Feng, ikut aku. Setelah Wutong mengatakan itu, dia mulai memimpin jalan. Lu Feng penuh dengan keraguan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka dengan cepat tiba di lantai 2 apartemen yang tenang. Di ruang tamu di lantai 2 ada banyak orang yang duduk bersama. Lu Feng melihat sekeliling. Dari semua orang ini, dia hanya mengenali satu. Salah satu dari 4 besar dari markas besar Dojo kota Xiangnan, Zhu Getao. Kepala, Lu Feng menyapa dengan sigap. Lu Feng, pergilah, duduk di sana dengan Wutong. Zhu Getong mengenakan seragam pertempuran gelap dengan kepingan perak bercahaya samar, berkata sambil tertawa pelan. Zuge, ini Lu Feng yang kamu bicarakan. Coba aku lihat, bandingkan dengan Thunder Dojo kita. Dia tidak sebaik itu kan? Seorang pria kekar mengenakan seragam perang duduk di seberang Zhu Getao. Ketika dia berbicara, suara-suara itu sepertinya bergema di dalam dadanya. Dojo of Thunder, kami merekrut 2 orang lebih awal. Satu tingkat kebugarannya setara dengan Lu Fengmu. Dan satu lagi yang sangat jenius dalam senjata api. Pria kekar itu melihat kedua pemuda di sisinya, yang segera berdiri sebagai tanggapan. Nama saya Wan Dong, kata seorang pemuda yang tampak serius dan memiliki tanda lahir ungu di wajahnya. Nama saya Ma Xiao. Pemuda lain tersenyum dan terlihat cantik. Ya, kita bisa menggunakan kata cantik untuk pemuda ini. Jika dia terlahir sebagai perempuan, itu mungkin jenis yang akan membawa malapetaka. Lu Feng tersenyum dan mengangguk. Lu Feng, kamu sudah tahu? Lu Feng, pemuda yang serius itu berbicara. Apakah kamu punya nyali untuk bersaing malam ini di ujian tempur petarung dan bertaruh denganku? Mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan tempat pertama. Mata pemuda yang serius itu berkilat, seolah-olah dia melihat jenis makanan yang paling empuk dan penuh keinginan. Tidak tertarik, Lu Feng menggelengkan kepalanya. Pemuda yang serius itu terkejut, tetapi kemudian tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhu Getao dan pria kekar dari Dojo of Thunder tertawa di samping. Zuge, anak kecilmu tampaknya cukup menarik. Dia cukup tenang, tidak membiarkan kepalanya panas saat diprovokasi. Aku agak menyukai pemuda ini. Lu Feng, ada rencana untuk bergabung dengan Dojo Thunderku? Dia menggoda Lu Feng. Pergi. Sugeto melotot. Aku hanya bercanda, astaga, kamu tidak menarik sama sekali. Pria kekar itu tertawa. Zhu Getao melotot, kita harus pergi juga. Ujian petarung akan segera dimulai. Lu Feng dan para calon pejuang yang kuat berjalan setidaknya setengah jam di bawah pimpinan seorang prajurit. Mereka mencapai bagian luar kota. Saat itu sudah malam dan matahari telah terbenam. Suara mengaum terdengar di beberapa tempat di luar kota itu. Berbagai lolongan monster yang membuat jantung Anda berdebar bisa terdengar di kota ini. Kota ini dikelilingi oleh kawat berduri dan memiliki sejumlah besar tentara yang berpatroli dengan senjata. Cepat, tidak ada cukup monster di dalam. Bawa lagi 1.200 babi hutan bulu besi, 200 kucing bayangan, dan 500 harimau mastif lainnya. Saat komando melewati kota, Lu Feng dan yang lainnya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Sampai mereka melihat truk besar datang, masing-masing truk mengeluarkan lolongan marah dari mereka. Lu Feng dan sejumlah besar pejuang pergi untuk melihat dari dekat. Di masing-masing truk ada kandang, dan setiap kandang ada monster yang dikurung. Raungan marah itu membuat hati beberapa calon petarung yang tidak berpengalaman merasa bergetar. Memang monster-monster itu disiapkan untuk pertempuran kali ini, dan untuk pelatihan mereka. Lu Feng, kepala instruktur Wutong tersenyum di samping Lu Feng. Bahkan jika kamu terampil dan kuat, itu tidak berarti kamu bisa membunuh monster. Ketika beberapa orang melihat darah dan dihadapkan dengan kemungkinan kematian,
Mereka bahkan tidak akan bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Jadi, untuk ujian tempur ini, tujuan utamanya adalah untuk melatih pikiranmu. Kamu harus terbiasa bertarung sampai mati dengan monster tanpa ampun. Dimengerti, Lu Feng mengangguk. Monster-monster ini adalah monster level H terlemah. Mereka setara dengan petarung level pejuang pemula, kata Wutong. Titik lemah mereka adalah kecerdasan mereka yang rendah. Namun kelebihan mereka adalah mereka sangat agresif dan kejam. Jadi dalam setiap ujian calon petarung selalu ada kasus kejam di mana calon petarung mati. Lu Feng mengangguk, tidak mungkin bertarung sampai mati dengan monster sungguhan. Itu akan aman-aman saja. Pastinya ujian ini penuh dengan resiko. Setelah sekelompok monster level H yang lemah telah diimpor ke kota, jumlah monster di kota telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Sebuah suara nyaring terdengar ke telinga setiap calon pejuang. Lu Feng dan setiap calon petarung mengangkat kepala mereka untuk melihat, dan mereka melihat seorang perwira militer berdiri di atas reruntuhan apartemen 3 lantai di tengah kota. Saat dia berbicara kepada semua calon petarung, ujian pertempuran kali ini akan memiliki aturan yang sama, seperti yang sudah-sudah. Mulai pukul 7.30 malam ini kita akan mulai. Ujian akan berakhir pada pagi hari besok pukul 6. Diharap semuanya mengerti, semakin banyak monster yang kamu bantai, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Untuk setiap monster yang kamu bantai, potong telinga kiri monster itu sebagai bukti. Ingat, calon petarung tidak boleh saling bertarung. Semua gerakan dan tindakan Anda berada di bawah pengawasan kami. Mereka yang melanggar aturan akan langsung ditembak dan dibunuh di tempat. Dari keseluruhan calon petarung, 60% teratas akan mendapatkan hak untuk menjadi petarung. 40% lainnya akan gagal dan harus mengikuti ujian tempur berikutnya. Suara petugas itu tiba-tiba menjadi dingin. Dengan kata lain, tidak semuanya akan lulus dengan mudah. Para calon petarung yang mendengarkan di bawah mau tidak mau saling berbisik. 40% yang akan didiskualifikasi. Ini pengingat, biasanya jika seseorang dapat membunuh 3 monster, mereka akan lolos. Jika Anda hanya bisa membunuh 2 monster, itu akan menjadi keberuntungan. Suara petugas bergema di telinga semua orang. Ketika skornya sama, kami menggunakan jumlah waktu yang digunakan untuk membunuh monster dan seberapa terluka Anda untuk menentukan peringkatnya. Jadi, ketika kamu selesai membunuh, jumlah monster yang dibutuhkan cepat dan keluar dari area pelatihan. Ingat, jika Anda menerima luka berat, tekan tombol bantuan darurat di jam tangan komunikasi kalian. Seseorang akan segera datang dan menyelamatkanmu. Namun saat itu juga merupakan akhir dari ujian tempurmu. Perwira itu menegaskan. Itu artinya Anda didiskualifikasi. Suara mendesing. Dari atas apartemen ke tanah, itu setidaknya tingginya sekitar 10 meter dan dengan 2 lompatan berturut-turut dia sudah berada di luar area itu. Semua calon petarung keluar dan masuki kota monster. Petugas itu melambaikan tangannya. Para calon pejuang itu seperti gelombang yang mengamuk dan menyerbu ke kota monster. Tutup pintunya. Suara komandan memerintahkan beberapa petugas. Satu-satunya gerbang mulai tertutup rapat. Ujian tempur secara resmi dimulai. Di kota tertutup, para calon pejuang dengan cepat menyebar dan mulai berburu mangsanya. Saudara Yang, apakah kamu akan menantang kota monster sendirian? Lu Feng dan Yang Wu berdiri di samping dinding gedung bersama-sama. Yang Wu dengan tegas menganggukkan kepalanya. Lu Feng, ujian tempur kali ini bukan hanya ujian. Yang lebih penting, ini adalah tempat untuk melatih keberanian kita. Ketika Anda memasuki zona bahaya sendirian, bahaya yang akan Anda hadapi 10 hingga 100 kali lebih berbahaya daripada yang ada di sini. Jika aku menerima bantuanmu di kota monster ini, lalu apa yang bisa aku lakukan di masa depan? Lu Feng mengangguk mengerti. Kamu benar, saudara Yang, jadi berhati-hatilah. Oke, Feng, kamu harus mengambil kesempatanmu juga.
Yang Wu mengingatkan, kota ini penuh dengan monster level H terlemah. Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan untuk melatih pedangmu pada monster level terlemah ini. Saya mengerti, ini adalah kesempatan langka untuk melatih keterampilan kita dengan pedang. Lu Feng tersenyum sambil mengangguk. Oke, sampai jumpa besok. Setelah mengatakan itu, Yang Wu melihat dengan hati-hati ke empat arah dan kemudian dengan cepat melompat pergi. Lu Feng juga dengan cepat berlari ke area yang lebih gelap. Waktu berlalu. Saat malam tiba, ada lampu sorot besar yang menerangi perbatasan kota. Sebagian besar kota menyala, tapi ada juga tempat yang tersembunyi dalam kegelapan. Dari apa yang dikatakan para pejuang di sektor kecil, monster dibagi menjadi pejuang, komandan, dan pemimpin gerombolan. Lu Feng memegang perisai heksagonalnya dengan tangan kirinya dan pedang hantunya dengan tangan kanannya saat dia diam-diam berdiri di gang yang dipenuhi debu. Prajurit atau monster level H sekuat prajurit pemula manusia. Meskipun ada banyak monster di kota ini, terutama ada 3 jenis yang berbeda. Monster kucing besar dengan ciri utama kecepatannya dan disebut sebagai kucing bayangan, babi bulu besi, kelas berat yang kuat, dan harimau mastif yang kekuatannya dan kecepatannya luar biasa. Lu Feng memindai area tersebut. Tiba-tiba sebuah bayangan mendekat dari apartemen 2 lantai yang hancur. Dengan penglihatan luar biasa Lu Feng, dia melihat bahwa bulu bayangan itu setajam jarum. Dan tingginya setidaknya 1,5 meter. Mulutnya memiliki 2 gading raksasa yang memantulkan cahaya dari lampu sorot yang bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Babi hutan biasa mungkin hanya setinggi 60-70 cm. Dengan kata lain, monster ini setidaknya 2 kali lipat ukuran babi domestik, hampir seperti truk kecil. Babi berbulu besi, mangsa pertamaku adalah kamu. Lu Feng memperhatikan babi hutan berbulu besi dan keluar dari gang, tepat ke bidang penglihatan babi hutan bulu besi. Mengeram saat dia menatap mata babi hutan bulu besi, dia mengangkat perisai dan pedangnya. Monster itu mengeluarkan suara geraman yang aneh, dan tiba-tiba dengan ganas menginjak permukaan beton, membuat awan debu dan aroma busuk menyebar dengannya saat menyerang Lu Feng. Seolah-olah itu adalah hammer berat yang terbang ke arahnya. Kedua taringnya yang panjang dan tajam mengarah ke depan seperti pedang raksasa. Wush! Tepat ketika babi hutan bulu besi menyerang, Lu Feng dengan cepat menghindar ke samping. Babi bulu besi bahkan tidak punya waktu untuk berhenti saat menyerang. Saat itu pula, Lu Feng dengan kilatan cepat di matanya, semua kekuatan tubuhnya terfokus ke lengannya, dan tanpa henti membuat tebasan dengan pedang hantunya. Pedang hantu itu memotong tepat di leher babi hutan bulu besi itu. Keras. Suasana berdebar. Kepala babi hutan bulu besi itu segera terlepas dari tubuhnya dan terbang tinggi. Darah segar menyembur keluar dari area di mana ia dipotong. Dan tubuhnya juga terbang setidaknya 10 meter jauhnya. Dan terjatuh. Tubuh itu mengejang sebentar ke tanah dan akhirnya mati. Lu Feng menarik nafas dalam-dalam. Hati Lu Feng bergetar sedikit setelah menyaksikan adegan berdarah itu. Membunuh monster untuk pertama kalinya memang bisa mengejutkan. Sensasinya berbeda untuk pertama kali. Tidak heran Paman Wu berkata bahwa beberapa calon petarung tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka setelah menyaksikan darah. Lu Feng merenungkan pertempurannya. Penghindaran barusan dilakukan dengan cukup baik. Tapi caraku menebas babi bulu besi itu dan menggunakan kekuatan yang tidak perlu. Namun calon petarung biasa mungkin tidak akan bisa memotong kepala babi hutan bulu besi. Pertahanan babi hutan bulu besi itu cukup kuat, tapi itu untuk calon petarung biasa. Kekuatan Lu Feng saat ini setara dengan petarung tingkat menengah. Bertarung dengan babi hutan bulu besi ini sama saja seperti permainan biasa. Menurut saudara-saudara petarungku di sektor Mingyu, kamu tidak bisa begitu saja menggunakan kekerasan saat berhadapan dengan monster.
Anda harus memahami titik lemah mereka, jadi tidak perlu menggunakan tenaga berlebihan. Dan juga aku tidak percaya aku membiarkan hatiku goyah ketika aku memenggal kepala babi hutan bulu besi itu. Aku harus terbiasa dengan ini. Di masa depan, aku akan bertarung dengan monster sepanjang waktu. Dengan nyawaku yang dipertaruhkan, jika hati saya tidak siap, saya mungkin kehilangan nyawa saya di saat yang genting. Lu Feng mengerti bahwa semakin penting saat itu, semakin Anda harus tenang. Namun keadaan pikiran Lu Feng cukup bagus, karena orang biasanya memiliki reaksi yang jauh lebih besar terhadap pembunuhan pertama mereka. Lu Feng berjalan menuju kepala babi hutan itu dan dengan satu sapuan tangannya, dia memotong telinga kiri babi hutan itu dan memasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Itu sebagai bukti. Yang pertama, sekarang menuju yang berikutnya. Dengan sedikit gerakan tubuh, Lu Feng telah menghilang ke arah jalan yang lebih gelap. Hanya mayat babi hutan bulu besi yang tersisa di jalan dan berlumuran darah. Dengan berlalunya setiap detik di kota tertutup ini, ada pertempuran berdarah yang terjadi di setiap sudutnya. Meskipun monster level H dekat dengan para calon petarung, manusia memiliki satu keuntungan, yaitu kecerdasan. Monster level H terlemah tidak memiliki banyak kecerdasan, hanya beberapa naluri dasar binatang. Sekitar jam 8 malam, di apartemen setinggi 6 lantai, dua bayangan dengan cepat bertarung satu sama lain. Hah! Sebuah cahaya dingin bersinar. Lu Feng sedang berlutut di peron. Jejak darah bisa dilihat di pedang hantu yang dipegangnya. Bayangan lainnya terlempar tanpa daya ke samping saat meninggalkan jejak darah. Kucing bayangan ini adalah yang tercepat dari tiga monster. Meskipun itu adalah monster tingkat H, ia memiliki kecepatan 40 meter per detik. Lu Feng berdiri dan berjalan ke arahnya. Kucing bayangan itu bulunya berwarna abu-abu dan tubuhnya tidak terlalu besar. Panjangnya sekitar setengah meter. Perut kucing bayangan ini memiliki luka yang mengejutkan. Bahkan organ dalam terpotong oleh serangan Lu Feng. Bagi calon petarung biasa, kucing ini memang menjadi ancaman. Namun sayang sekali, ia bertemu denganku. Lu Feng menggelengkan kepalanya dan memotong telinga kiri kucing bayangan itu. Kecepatan Lu Feng jauh lebih cepat daripada kucing bayangan. Mau bagaimana lagi? Karena Lu Feng telah mencapai level prajurit menengah. Dan dalam petarung tingkat menengah, Lu Feng dianggap sebagai yang lebih kuat. Kelima, dia menghitung jumlah buruannya. Lu Feng dengan hati-hati menyimpan rampasan perangnya. Biasanya ada 100% kemungkinan lolos jika kamu bisa membunuh 3 monster. Saya sudah membunuh 5, jadi saya pasti lulus. Kalau begitu, sekarang aku akan mulai serius melatih kelincahan dan pedangku. Dia membunuh monster untuk poin sebelumnya, dan sekarang dia memiliki poin yang sudah cukup. Saya akan menggunakan 1000 kg kekuatan tinju dan kecepatan 30 meter per detik untuk mulai bertarung dengan monster-monster ini. Lu Feng praktis menggertak monster karena mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Tapi sekarang Lu Feng telah menekan kekuatannya sehingga setara dengan para monster itu untuk membuatnya setara dengan musuh. Jadi sebenarnya ada gunanya dalam pelatihan. Ketika Anda memasuki zona bahaya di masa depan, Anda bisa terus membunuh monster yang lebih lemah dari Anda setiap saat. Mulai. Lu Feng berdiri di balkon apartemen tempat tinggal saat dia melihat sekeliling dan di bawahnya. Pertama, Lu Feng melihat seekor harimau mastiff yang tubuhnya penuh bintik-bintik. Di dekat bagian atas apartemen 3 lantai yang hancur dari sudut matanya, Lu Feng segera terbang ke arah itu. Dengan hanya satu lompatan dari balkon, dia terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan keras ke atap yang hancur. Bahkan lantai bergetar hebat saat dia mendarat. Lu Feng berguling-guling di tanah dengan kekuatan benturan itu dan langsung terbang menuju harimau mastiff itu. Harimau mastiff itu mengaum, juga terbang ke arahnya. Tidak jauh dari tempat itu, seorang pemuda pucat yang kemejanya berlumuran darah membawa pisau Drakmon saat dia dengan arogan
berjalan menyusuri gedung-gedung di area pelatihan itu. Aku ingin tahu berapa banyak monster yang telah dibunuh Lu Feng, pikir pemuda pucat itu. Dia adalah satu-satunya dari para pejuang yang kekuatannya setara dengan Lu Feng, jenius yang dibina oleh Dojo of Thunder. Wan Dong, meskipun kali ini ada 3 orang yang dibina, namun salah satunya adalah jenius senjata api yang tingkat kebugarannya tidak terlalu tinggi. Hanya Lu Feng dan Wang Dong ini yang jenius dengan tingkat kebugaran yang sama. Tatapan Wang Dong mendarat di suatu lokasi. Dia hanya melihat bayangan yang terus-menerus berkelahi dengan 2 kucing bayangan. Kedua kucing bayangan itu mendesis dan dengan cepat menyerang dengan cakar mereka. Namun bayangan itu dengan cekatan menghindari serangan saat dia melawan 2 kucing bayangan. Lu Feng butuh waktu lama untuk membunuh 2 kucing bayangan itu. Aku sangat kecewa padamu, teriak Wandong sambil tertawa. Keras, keras, seperti kilat, pedang hantu di tangan Lu Feng membuat 2 tebasan, dan 2 kucing bayangan itu langsung jatuh ke lantai. Setelah beberapa sentakan, mereka berhenti bergerak. Cepat sekali, Wang Dong terkejut dan berpikir dalam hatinya. Dia melihat bilah Lu Feng membuat sayatan bersih menuju titik lemah dari kucing bayangan. Wang Dong melihat dari 2 tebasan Lu Feng dan berpikir bahwa kekuatan Lu Feng tidak bisa diremehkan. Lu Feng merasakan kehadiran Wang Dong. Aku akan bermain denganmu lebih lama dan melanjutkan latihanku sendiri. Lu Feng melihat mayat kedua kucing bayangan itu. Namun pria menyebalkan itu datang di saat yang tak tepat. Mengganggu saja, gumam Lu Feng. Aku tidak ingin dia melihatku melatih kelincahan dan pedangku. Lu Feng memotong telinga kedua kucing bayangan itu dan memasukkannya ke dalam tasnya, kemudian menghilang tanpa melihat ke arah Wan Dong sekalipun.